materi yang keempat adalah yaitu penyusunan instrumen skala, sikap, dan penilaian berskala. Nah, yang pertama itu adalah definisi. Skala Likert merupakan skala pengukuran sikap yang mengukur tingkat persetujuan atau tidak setujuan responden terhadap pernyataan. Nah, yang kedua adalah karakteristik. Skala Likert memiliki skala interval dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan. Skala Likert banyak digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, dan pendidikan. Nah, yang terakhir contoh pernyataannya, saya setuju dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian penilaian berskala. Penilaian berskala merupakan alat pengukuran yang menggunakan skala numerik atau kategorikal untuk menilai suatu objek, atribut, atau perilaku. Kemudian jenis-jenis yaitu terdapat berbagai jenis rating scales seperti skala numerik, skala grafik, skala Likert, dan skala RES. Kemudian keuntungan, rating scales merupakan informasi kuantitatif dan mudah dipahami, memudahkan analisis data dan perbandingan. Nah, yang terakhir adalah kekurangan. Rating scales rentan terhadap bias subjektif responden menurut kejelasan definisi dan kriteria penilaian. Kemudian langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian berskala. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan dan konsep. Tentukan tujuan penilaian dan konsep yang akan diukur. Nah, yang kedua, menyusun pernyataan, yaitu buat pernyataan yang jelas dan ringkas yang mengukur konsep yang diinginkan. Nah, yang ketiga, menentukan skala, yaitu pilih skala yang sesuai dengan tujuan dan konsep yang diukur. Dan yang terakhir adalah uji coba dan validasi, yaitu lakukan uji coba instrumen pada sampel yang representatif dan lakukan validasi untuk memastikan keandalan dan validasi instrumen. Kemudian pertimbangan dan tantangan dalam penyusunan instrumen penilaian berskala. Nah, yang pertama adalah klarifikasi konsep, yaitu pastikan konsep yang diukur dipahami dengan baik dan terdefinisi dengan jelas. Yang kedua adalah pilihan kata. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari kata-kata yang ambigu atau provokatif. Yang ketiga adalah jumlah pernyataan, yaitu pilih jumlah pernyataan yang sesuai. Terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat mengaruhi kualitas data. Yang terakhir adalah uji validitas dan reliabilitas. Pastikan instrumen yang disusun valid dan reliable untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Kemudian penutup, implikasi dan rekomendasi untuk praktik penilaian berskala. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan kualitas, yaitu instrumen yang baik dapat meningkatkan kualitas data dan analisis penelitian. Yang kemudian kejelasan interpretasi, yaitu skala yang jelas dan terstruktur memudahkan interpretasi hasil penelitian. Kemudian kolaborasi, yaitu penyusunan instrumen sebaiknya melibatkan pakar dan kolaborasi antar peneliti. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan, yaitu terus belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang teori dan praktik penilaian berskala.